Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul PPH 23 yang beranggotakan 1 Ahmad Alfi NIM 2019 11610. Yang kedua ada Aliana Rifda Nafisah NIM 2019 11592. Yang ketiga ada Alvina Rahma Ekasari NIM 2020 11450. Yang keempat ada Anas Nufahan NIM 2019 11178. Yang kelima ada Anissa Arsy Majid NIM 2019 11207. Selanjutnya ada Anissa Ayudia NIM 2019 11509. Selanjutnya ada Ardita Devi Sagita NIM 2019 11281. Yang terakhir ada Ardita Neta Andriani NIM 2019 11422. Pengertian PPH 23. PPH pasal 23 adalah peraturan pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak pasal 23 yang merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPH 21. Dasar hukum. Yang pertama, pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, PMK nomor 251 per PMK 03 per 2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Yang ketiga, PMK nomor 2 per PMK 03 per 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 26 tahun 2008. Yang keempat, per Dirjen Pajak nomor PER 33 per PC per 2009 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan royalti dan hasil karya sinematografi. Yang kelima, KIP Dirjen Pajak nomor KEP 295 per PJ per 2001 tentang pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghasilan. Penjelasan. Yang pertama, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 35 per PJ per 2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C UU nomor 236 tahun 2008. Yang kedua, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 53 per PC 2009 tentang jumlah bruto sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 nomor 36 tahun 2008. Yang ketiga, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 58 per PC per 2009 tentang penyampaian peraturan Direktur Jenderal Pajak atau DJP nomor per 33 per PJ per 2008 tentang perlakukan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Berikut bagian PPH pasal 23. PPH pasal 23 itu terdiri dari dua, yaitu 15% dan 2%. 15% itu terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah, dan sedangkan 2%-nya itu terdiri dari sewa harta, jasa konsultan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain-lain. Pasal PPH pasal 23, dasar hukumnya itu peraturan perpajakan.
pemotong itu wajib pajak badan dalam negeri, orang pribadi yang ditunjuk, dan orang pribadi usaha pembukuan khusus sewa. Yang pemotong wajib pajak orang pribadi dalam negeri, passive income, wajib pajak badan dalam negeri itu pasif ditambah active income. Objek pajak terdiri dari passive income. Passive income yaitu wajib pajak badan ditambah dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sedangkan passive income yaitu wajib pajak badan. Sifatnya itu tidak binal. Yang membedakan dengan PPh pasal 22, yang pertama itu impor, lalu pembelian, lalu yang ketiga penjualan barang. Lalu wajib pajak itu ditentukan oleh badan tertentu. Sekaligus juga lebih sempit. Untuk yang pasal 23, objek pajaknya pembayaran jasa dan passive income. Untuk pemotong semua wajib pajak, badan wajib pajak dalam pembukuan wajib pajak biasanya itu sesuai yang ditunjuk. Cakupannya juga lebih luas. Pemotong PPh pasal 23 yang pertama, badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, biasanya terdiri atas akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akte tanah, kecuali PPAT tersebut merupakan camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Lalu orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Untuk kepala kantor pelayanan pajak, wajib menerbitkan surat keputusan penunjukan sebagai pemotong pajak penghasilan pada pasal 23 kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tertentu yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Jadi wajib pajak ini orang pribadi dalam negeri tentu wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran berupa sewa. Objek PPh pasal 23. Yang pertama yaitu passive income. Terdiri atas dividen. Ini terdapat pada pasal 4 ayat 1 UU PPh kecuali dividen yang diterima orang pribadi. Nantinya dipotong PPh final pasal 17 ayat 2C. Yang kedua bunga pasal 4 ayat 1 huruf F UU PPh. Yang ketiga royalti pasal 4 ayat 1 huruf H UU PPh pasal 21. Yang keempat hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Lalu yang kedua sewa dan penghasilan lain, yaitu hubungannya dengan penggunaan harta. Yang ketiga jasa tertentu. Jasa tertentu ini apa saja? Jadi jasa tertentu ini terdiri atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, yaitu mulai diberlakukan pada 1 Januari tahun 2008 yang tadinya dikenai PPh final pasal 4 ayat 2. Lalu jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pada PPh yang tertera pada pasal 21. Pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23. Prinsip desentralisasi. Di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya objek PPh 23/26 kantor pusat atau cabang. Kewajiban pemotong. 1. Memotong PPh 23/26 sesuai saat terutang PPh 23/26 dengan membuat bukti pemotongan. Yang kedua, memberikan bukti pemotongan PPh 23/26 kepada penerima penghasilan. Yang ketiga,
menyetor PPh 23/26 dengan SSP P1 tanggal 10 bulan berikut setelah bulan saat terutang PPh 23/26. Yang keempat, melapor PPh 23/26 dengan SPT masa PI tanggal 20 bulan berikut setelah bulan saat terutang PPh 23/26. Tarif pemotongan PPh dividen bunga royalti hadiah yaitu 15% kali jumlah bruto. Sewa, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan yaitu 2% kali jumlah bruto. Diatur dengan Permenteri Keuangan. Dikenakan tarif 15% dari penghasilan. 1. Bunga. Pasal 23 PPh final bukan objek PPh 23. Dipotong PPh 23. Bunga pinjaman dari badan ke badan, dari badan ke orang pribadi. Dipotong PPh final, yaitu bunga yang dibayarkan oleh bank kecuali tidak lebih dari 7.500.000 bank yang ditunjukkan pemilik RS, RSS, atau rusun sederhana. Dipotong simpanan koperasi kecuali bunga tidak lebih dari 240.000 per bulan. Bunga obligasi, bunga yang diterima oleh bank, bunga yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Bunga sewa guna usaha dengan hak opsi. Dua, dividen. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha beroperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah 1. Pembagian laba secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. Yang ketiga, pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapasitas agio saham. Yang keempat, pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran. Royalti. Royalti adalah suatu jumlah uang yang dibayarkan atau dengan cara atau perhitungan ataupun baik dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan atas 1. Penggunaan atau menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Yang ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Yang keempat, pemberian bantuan tambahan atau perlengkapan sehubung dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut. Hadiah, undian 25% final. Yang kedua, lomba atau penghargaan sehubung jasa. Bukan objek, diberikan ke semua pembeli konsumen akhir tanpa undi.
jenis jasa lain. Yang pertama, jasa penilai atau appraisal. Yang kedua, jasa akuaris. Yang ketiga, jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. Yang keempat, jasa perancang atau desain. Yang kelima, jasa pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi atau migas, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap atau BUT. Yang keenam, jasa penunjang di bidang penambangan migas. Yang ketujuh, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. Yang kedelapan, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. Yang ke-8, jasa penerbangan hutan. Yang ke-9, jasa pengolahan limbah. Yang ke-10, jasa penyedia tenaga kerja atau outsourcing service. Yang ke-11, jasa perantara dan atau keagenan. Yang ke-12, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga. Yang kedua, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI. Yang ke-12, jasa koordinasi penyimpanan penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI. Yang ke-12, jasa pengisian suara atau dubbing dan atau tulis suara. Yang ke-13, jasa mixing film. Yang ke-14, jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ke-14, jasa instalasi pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Yang ke-16 yaitu jasa maklon, dan yang ke-17 itu jasa penyelidikan dan keamanan, yang ke-18 jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer, yang ke-19 jasa pengepakan, dan yang ke-20 jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media ruang atau media lain untuk penyampaian informasi. Yang ke-21 jasa pembasmian hama. Yang ke-22 jasa kebersihan atau cleaning service. Yang ke-23 jasa catering atau tata boga. Pengecualian yang pertama itu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F, dividen atau bagian laba yang terima atau diperoleh perseroan terbatas sehingga wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modelnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit, penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. PMK jasa keuangan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, ada tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Yang kedua, penghasilan jasa keuangan berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas
penyaluran pinjaman dan atau pemberian pinjaman termasuk pembiayaan berbasis syariah. Yang ketiga ada badan usaha. Yang pertama itu ada perusahaan pembiayaan di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank khusus didirikan dan mendapat izin Menkyu. Dan yang kedua ada BUMN atau BUMD yang khusus didirikan memberikan sarana pembiayaan bagi UMKM, koperasi termasuk PT PNM. Studi kasus 1. Pada bulan Februari 2017, PTL Nusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta menggunakan jasa perantara yaitu NASA Logistik dan Freight Holding dari PT Scanford Petrolog Utama untuk mobilisasi loader tracking senilai 6.250.000. Biaya pengiriman tersebut akan menjadi DPP untuk dikalikan dengan tarif pajak penghasilan pasal 23. Total besarnya biaya dan pajak penghasilan pasal 23 yang harus dibayar PTL Nusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta adalah sebagai berikut. PPh pasal 23 dari nilai jasa logistik yaitu 2%. Jasa pengiriman logistik dan freight forwarding DPP 6.250.000, PPh pasal 23 2% yaitu 125.000. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar 125 dari total tagihan. Jasa logistik 6.250.000, PPh pasal 23 2% senilai 125.000. Studi kasus 2. Pada bulan Oktober 2016, PTL Nusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta melakukan pelunasan pembayaran termin 4 untuk pembelian 2 peralatan konstruksi pada PT Hazalindo Pratama senilai Rp427.500.000. Total biaya pelunasan yang harus dibayar oleh PTL Nusa Fabrikasi Konstruksi sebagai berikut. Rincian pembelian alat berat oleh PTL Nusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta. Hasil power pack 841 juta, hasil dual winch 880 juta, jumlah 1.721.000.000, diskon 11 juta, totalnya 1.710.000.000. Payment termin DP 1 1.710.000 dikali 30%, hasilnya 513 juta. Termin 2, 1.710.000 dikali 20% sama dengan 342 juta. Termin 3, 1.710 juta dikali 25% sama dengan 427.500.000 rupiah. Termin 4, 1.710 dikali 25% sama dengan 427.500.000 rupiah. Biaya yang akan dipotong PPh pasal 23 atas pembayaran termin 4 dari jasa teknik adalah Rp427.500.000 dan akan menjadi DPP untuk dikalikan dengan pajak penghasilan pasal 23. DPP Rp427.500.000, PPh pasal 23 2% sama dengan Rp8.550.000. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar Rp8.550.000 dan total tagihan yang harus dibayar oleh PTL Nusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta adalah sebesar total Rp47.500.000. PPh pasal 23 Rp8.550.000. Biaya yang telah dikurangi PPh pasal 23 Rp418.950.000. Berikut adalah transaksi kasus jasa yang terjadi di PTL Nusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta pada bulan Februari 2017. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila mana terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.